Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal mukarramun, yang saya muliakan Ketua DKM Masjid Al-Ikhlas, saya muliakan Imam Masjid Al-Ikhlas serta para sesepuh, para pengurus, hadirin hadirah rahimakumullah. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali dengan kajian kitab Nashahul Iman yang dikarang ulama besar Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani, ulama Hijaz, ulama Nusantara, ulama kebanggaan bangsa Indonesia. Jamaah berbahagia, kita masuk ke maqalah yang kedua, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa bihi wa bi ulumihi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Babuz tsunai, bab yang serba dua nasihatnya ini, ya. Wal maqalah ats-tsaniyah, maqalah yang kedua. Qala Nabi alaihi salam, Rasulullah bersabda, "Alaikum bimujalasatil ulama ay al-amilina wastima'i kalamil hukama ay al-alimina bidzatillah." Alaikum, wajib atas Anda, atas kita semuanya, bimujalasatil ulama, duduk bareng bersama ulama, bergaul bersama ulama. Dalam bahasa tarbiyahnya bersuhbah, bergaul dekat dengan ulama. Ini perintah daripada baginda Rasul. Al-Quran mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wa kunu ma'as-siddiqin, dan hendaknya berteman bersama orang-orang yang siddiq kepada Allah. Ya. Ulama, apa ciri-ciri ulama? Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Orang-orang yang takut kepada Allah. Ya, kita dianjurkan untuk berteman, bersuhbah, bergaul dengan orang-orang yang baik. Ya. Kalau dalam Al-Fatihah, Imam Al-Fakhrur Razi mentafsirkan, kita baca, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Ayat ini enggak hanya berhenti sampai di situ, jalan yang lurus. Jalan yang lurus mana? Alladzina an'amta alaihim. Ya. Jalan lurusan, jalannya orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat. Berarti di situ ada teladan. Ada orang-orang saleh. Ada orang-orang yang takut kepada Allah. Ya, karenanya ada istilahnya, in kunta fi qaumin fasahibhum khiyarahum. Jika Anda berada di satu komplek, satu kawasan, maka bertemanlah dengan orang-orang yang baik-baik. Ya, pengen tahu seseorang, lihat bagaimana temannya. Teman ini penting banget dalam kehidupan kita. Salah-salah pilih teman, ya bisa bahaya. Makanya Quran mengatakan kunu masiddiqin. Ulama juga mengatakan kun ma'allah, hendaknya Anda senantiasa bersama Allah. Fa in lam takun ma'allah, kalau Anda belum bisa bersama Allah, ya banyak gangguannya dah, banyak godaannya dah. Ya, kun ma'aman ma'allah, hendaknya Anda bersama orang-orang yang sudah bersama Allah. Artinya ulama, orang-orang saleh. Dan Nabi pesan, kalau kita pengen selamat, ya,
Bertemanlah dengan orang-orang yang bertakwa, orang-orang saleh, orang-orang yang takut kepada Allah. Al-Quran mengatakan al-akhillau yawma idin ba'duhum li ba'din illal muttaqin. Nanti di hari kiamat kita nih para teman-teman satu sama lain pada ribut, main nyalain. Ya Allah, gara-gara dia ya Allah saya jadi tersesat. Enggak gara-gara dia ya Allah gitu. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Makanya penting, ya penting apa? Jika Anda ingin mengenal seseorang, falyanzur ila man yakhalil. Lihat bertemannya sama siapa dia. Temannya sama preman, ya kan terbawa. Temannya dengan orang-orang yang saleh, di sini ada apa? Ada tahdzib, ada pendidikan ruhiyat. Ya, bergaul dengan orang yang salah, ya. Tanpa dia sadar, duna ayyashuru katanya, dia mulai mengikuti gaya hidup orang-orang yang salah. Tapi bergaul dengan orang yang baik-baik juga sama, pelan-pelan ya, dan ngikuti mencontoh. Maka ada istilah tasyabbahu bil kiram, fa inna tasyabaha bil kirami kiram. Contohlah, teladanilah orang-orang yang mulia. Dengan mencontoh meneladani orang-orang yang mulia, insya Allah kita jadi mulia. Pengen jadi orang yang bertakwa, ya ikut teman orang yang bertakwa. Makanya siratal ladzina an'amta alaihim, ini orang-orang yang saleh-saleh. Berarti ada apa? Ghairil maghdubi alaihim, bukan orang-orang yang Allah benci, bukan orang-orang yang dhalin, orang-orang yang sesat, bukan. Nah, ya, di sini kita dianjurkan untuk memilih teman. In kunta fi qaumin fasahib khiyarahum. Jika Anda berada di salah satu kampung, salah satu kawasan, maka bertemanlah dengan orang-orang yang baik-baik, ya. Pesan pertama, wajib atas Anda duduk bareng, bergaul dengan ulama. Ulama yang bagaimana? Al-amilin. Identik ulama, dia mengamalkan ilmunya. Ada orang-orang yang berilmu tapi dia kagak mengamalkannya. Kemudian bukan hanya duduk bareng sama ulama, tapi wastimai kalamil hukamaan. Dengerin, ya, dengerin kalamnya, nasihatnya para hukama. Ai al-alimina bidzatillah, orang-orang yang mengetahui betul tentang zat Allah. Ya, makrifat kepada Allah, ini para auliya salihin, para murabbin istilahnya, ya. Al-musibina fi aqwalihim wa af'alihim. Para hukam ini orang-orang yang mengenal Allah, mereka itu perkataan sama perbuatannya cocok gitu, musibin. Tepat. Kan ada orang mulutnya ngomong A tapi tingkah lakunya B, ya, itu bukan al-hukama, ya. Kita di sini mengenal beberapa istilah nanti, ya. Nanti kita lanjut kepada wazifatul rasul, fungsinya rasul. Ya, saya menulis buku judulnya kecil, Kun aliman wa muta'alliman tiwal umri. Jadilah Anda seorang guru, seorang pelajar sepanjang umurmu. Ya, saya konsen di tanah ini bagaimana mendapatkan ilmu yang, ya, rusuh, ya, penuh dengan adab kepada majelis ilmu, adab kepada orang alim, dan belajarnya niatnya lillah karena Allah. Ya. Baik. Dan dengarkanlah nasihat-nasihat hukama, orang-orang yang memahami zat Allah, orang-orang yang perkataannya dengan perbuatannya cocok gitu. Fa inna Allah Ta'ala yuhyil qalba al-mayyita binuril hikmah. Sesungguhnya Allah Ta'ala menghidupkan hati yang mati binuril hikmah, dengan nur hikmah. Ya, ai al-ilmun nafi, ilmu yang bermanfaat. Apa kategori ilmu yang bermanfaat? Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah mengatakan ilmu yang membuat kita, ya, tambah mengenal Allah. Satu,
Ilmu yang membuat kita lebih cinta kepada akhirat. 2. Ilmu yang membuat kita tambah apa? Zuhud kepada dunia. 3. Ilmu yang membuat kita tambah sadar akan aib-aib diri kita sendiri. Itu ilmu yang bermanfaat. Banyak orang kalau kejahatan, kejelekan di diri orang lain dia tahu, tapi di diri sendiri dia kagak tahu. Istilahnya apa? Gajah apa disana? Gajah di pelupuk mata nggak kelihatan, semut yang jauh aja kelihatan. Kejelekan tetangga tahu banget, kejelekan diri sendiri nggak tahu. Nah, orang yang mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dia mengenal akan kekurangan dirinya, pengen tuh memperbaikinya, ya. Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membuat dia dekat kepada Allah, membuat dia takut kepada Allah. Nah, itu definisi menurut Imam Ghazali. Kama yuhyal arda al-mayyita bima'il matar. Nah, ini dianalogikan seperti menghidupkan bumi yang mati, yang tandus, bima'il matar, dengan air hujan. Ya. Jamaah sekalian, kita ya, ini jiwa kita nih. Kalau kagak mendengarkan nasihat-nasihat agama, ya, itu kita ini hatinya kosong. Yang kita dengar bisikan setan, bisikan iblis, ada ajakan hawa nafsu, ya. Terus yang kita dengar kata-kata yang jelek-jelek. Kenapa? Duduknya salah. Duduknya sama orang yang soleh, kedengaran kata-katanya bagus-bagus. Nongkrongnya sama penjahat, preman, kata-katanya ya pasti jelek-jelek. Nah, ini yang dikhawatirkan. Kapan dia mendapatkan siraman tuh nuraniyah di dalam hatinya? Enggak pernah duduk di majelis ilmu. Pada duduk aja di majelis ilmu, ya, mendapatkan ampunan Allah, dicatat sebagai melakukan ketaatan. Seluruh makhluk mohon ampun untuk diri kita, ya. Duduk ini lebih baik daripada orang yang menengokin jenazah, ya, menengokin orang sakit 1000 kali. Lebih baik daripada orang yang jenggok orang sakit 1000 kali. Lebih baik daripada orang yang sholat 1000 rakaat. Itu duduk seperti ini. Kenapa? Mendapatkan anwar, nur, ilmu-ilmunya para orang-orang saleh, ya. Yang kita baca ini adalah karya orang-orang saleh yang diakui sedunia, ya. Baik. Wa fi riwayat Tabrani an Abi Hanifah, dan di dalam riwayat Imam Tabrani dari Abu Hanifah, jalisu al-kubara. Ini ada istilah khusus kubara. Siapa? Man humul kubara. Duduklah Anda, bergaullah Anda dengan kubara. Wasailu al-ulama'a, dan bertanyalah kepada alim ulama. Wa khalitu al-hukama'a, dan bergaullah dengan para hukama, ya. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat yang lain dijelaskan, jalisul ulama'a, duduklah dengan para ulama, ya. Wa sahibal hukama'i, dan ahli-ahli hikmah. Wa khalitil kubara'a, dan duduklah bergaullah dengan para kubara. Artinya fa innal ulama'a thalathatu aqsamin, sesungguhnya ulama itu terbagi menjadi 3 bagian, ya. Yang pertama, al ulama'u bi ahkamillahi ta'ala wa huwa ashabul fatwa. Ulama, ya, yang memahami hukum-hukum Allah, ya. Dia dikenal dengan sahibul fatwa. Katakanlah para fuqaha, mengerti yang halal, yang haram, ulama fikih. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, wal ulama'u bidzatillahi faqat.
ulama yang ya memahami, mengenal makrifat tentang Allah. Ya. Fahum al-hukama, mereka disebut juga hukama. Nah, tadi di atas yang di hukama tadi itu. Ya, orang-orang yang memahami zat Allah dan kata-katanya, perbuatannya cocok, enggak bisa. Fa fi mudakhalatihim tahdhibun lil akhlaq. Nah, ketika kita mudakhalah, apa tuh bergaul bersama mereka, ya, duduk bareng bersama mereka, di situ ada tahdhibul akhlaq, pendidikan akhlak yang kita dapat. Ya. Li'annahum asraqat qulubahum ya bi ma'rifatillahi wa asraqat asrarahum bi anwari jalalillah. Karena mereka ya, karena hati mereka itu asraqat, apa? Disinari dengan makrifat kepada Allah. Wa asraqat ya, berarti asraruhum, dan asrar mereka itu menyinari ya dengan cahaya-cahaya keagungan Allah. Jadi hatinya tuh penuh dengan jamal dan jalalnya Allah. Kita nanti mempelajari Allah itu yang 99 bagi dua, ada sifat jamal, sifat jalal. Sifat jamal itu Allah yang baik-baik, Rahman, Rahim, Razzaq, Mun'im. Jalal yang serem-serem. Kalau muslim sifat ya Qawi, ya Aziz, ya Muntaqim. Ya. Jamal, jalal. Katanya, wa ini tasafar rajulu bi jamalihi wa jalalihi fa sayakunu kamal. Jika seorang hamba berakhlak dan akhlak jamalnya Allah dan jalalnya Allah, maka dia akan jadi orang yang kamal, orang yang sempurna. Ya. Taib. Li'annahum asraqat qulubuhum bi ma'rifatillah. Karena hati-hati mereka telah disinari dengan makrifat Allah. Dan hati-hati mereka telah disinari dengan cahaya-cahaya keagungan Allah. Yang ketiga, wal ulama'u bil qismaini. Dan ulama yang menggabungkan dua bagian ini. Tadi ulama fikih, kedua ulama tasawuf. Nah, digabungin itu. Ya. Jadi lebih lengkap. Nah, kata Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, kalau Anda pengen ilmu, maka bacalah kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali, lengkap tuh. Ada fikih, ada akhlak, ada tasawuf, ada tauhid. Tapi kalau pengen nur, cahaya, bacalah kitab Futuhatul Makkiyah. Ya. Di situ banyak amalan-amalan yang kalau kita lakukan memberikan cahaya-cahaya di dalam hati kita. Amal-amalan yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Ya, di antaranya petunjuk bagaimana qiyamul lail kepada Allah. Petunjuk duha, tahajud, taubat, ya. Dan akhlak-akhlak luhur di situ. Taib. Jadi yang ketiga, ulama yang menggabungkan dua bagian ini. Wahum al-kubara'u, mereka disebut al-kubara, ya. Fa inna mukhalatata ahlillah taksibu ahwalan saniyah. Sesungguhnya bergaul kepada ahlillah itu akan mendapatkan ahwal saniyah, akhlak-akhlak yang luhur. Wan naf'a bil lahzi, katanya fauqa, katanya an-naf'i bil lahzi, dan dia mengambil manfaat dengan lahzahnya aja. Jadi zamannya ada istilah dalam dunia tarbiyah, kita berjumpa dengan orang-orang soleh, belum dengar kata-katanya, belum melihat wajahnya saja, itu udah dapat sir, teringat kepada Allah. Nah, katanya ya, wan naf'u bil lahdi, bisa mengambil manfaat dengan hanya melihat saja, ya, bertemu saja, itu melebihi kemanfaatan daripada dia mendapatkan kata-katanya, nasihatnya.
katanya. Faman nafa'aka lafdhuhu nafa'aka lafdhuhu, katanya. Barang siapa yang bisa mengambil manfaat dari perjumpaannya dan juga dari nasihat-nasihatnya, jadi digabungkan jadi dua, ya, maka dia akan mendapatkan keberkahan. Wa man la fala. Sebaliknya, jika berjumpanya itu aja kagak ada asarnya, dia nggak dapat sesuatu, maka nasihatnya pun dia kagak dapat apa-apa. Ya. Wa kana Sahrawardi, nah ini dikisahkan namanya istidlal, penguat dalilnya. Suatu saat Imam Sahrawardi berjalan-jalan di sebagian Masjid Khaif, ya, yang berada di Mina. Di Mina kota Mekah, wal jamaah haji ke Masjidil Haram itu melihat Masjid Khaif, ya. Yatasaffahul wujuha, beliau mencari-cari wajah-wajah, ya. Faqila lahu, kemudian ada yang bertanya kepadanya, kenapa Syekh jalan-jalan di masjid, ya, perhatian wajah-wajah orang. Katanya apa? Innallaha ibadan, sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba. Idza nazaru ila syakhsin aksabuhu sa'adatan. Sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang apabila mereka melihat kepada seseorang, maka mereka bisa memberikan kepada orang itu sa'adah, kebahagiaan. Ya, dikisahkan begini jamaah sekalian. Banyak dalam kitab-kitab kita udah ngajar nih, Ustaz Masud sudah ngajar, ya. Toto guru kita bisa datang nih. Ya, maha guru datang. Kita tahu ada di kompleks sebelah. Itu kita anjurkan tuh, ayo kita sama-sama datang ke situ. Itu namanya lamhas syariah, duduk bareng dengan orang-orang saleh sebentar aja. Jadi katakan dia mendapatkan kemanfaatan yang sangat dalam. Ada sir orang-orang saleh berpengaruh nanti kepada sulukiat diri kita. Apalagi terus duduk bareng, dengerin nasihat-nasihatnya, maka kita tanpa terasa pelan-pelan, ya, mengikuti, mencontoh orang-orang yang saleh. Fa ana atlubu dzalik. Nah, saya mencari itu, kata Imam Sahrawardi, saya mencari orang-orang yang ketika saya melihat wajahnya membuat saya ingat kepada Allah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, sayati zamanun ala ummati, akan datang nanti di satu zaman kepada umatku, yafirruna minal ulama, ada orang-orang yang lari dari ulama, menjauh dari ulama, wal fuqaha'i, dan jauh daripada ahli fikih. Apa akibatnya? Fayabtaliyahumullahu bi thalathi baliyat, maka Allah berikan kepadanya 3 musibah. Jadi kalau kita jauh dari ulama, jauh dari ahli fikih, jauh dari orang alim, maka Allah kasih kita 3 musibah. Aulaha, yang pertama, yarfa'ullahul barakata min kasbihim, Allah angkat keberkahan dari hasil usaha kita. Ibu-ibu usaha dagang misalnya, dari pagi sampai siang begitu capeknya, tapi kagak mendapatkan keberkahan. Kenapa? Jauh dari ulama. Saya suka menggambarkan ini PNS, tapi dia pulang kerja ada waktu dia ikut duduk hadir di majelis ilmu. Ini PNS nggak sempat sama sekali duduk di majelis ilmu. Itu lain kehidupannya, lain keberkahannya. Ya, lain. Wasaniyah, yang kedua, yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zaliman. Ya, orang yang kagak suka duduk dengan ulama, jauh dari ulama, ya, dia akan ditimpahkan kepada mereka sultanan zaliman, penguasa yang zalim. Disebutin juga orang yang termasuk Jafa, hatinya kering, jauh daripada hidayah Allah. Datang orang soleh ke kampungnya, dia nggak sempat duduk menimba ilmunya, ya, termasuk orang minal Jafa katanya.
Taib. Yang ketiga, wasalisatu yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Nah, ini kita takutin. Dia wafat keluar dari dunia ini tanpa iman. Kenapa? Kagak ada bimbingan ulama-ulama. Ya, hidupnya hanya mengikuti syahwat nafsunya saja. Jamaah sekalian, saya ingin mengembangkan sedikit tentang fungsi Rasulullah. Rasulullah itu fungsinya pertama beliau sebagai tablighul ahkam. Apa tablighul ahkam? Orang yang menyampaikan hukum-hukum Allah. Istilahnya lah fuqaha tadi, ulama fikih. Inilah hukum Allah yang halal, yang haram, itu nabi, ulama. Yang kedua, nabi juga sebagai tanfidul hukum, negarawan. Nabi betul-betul mengerti betul, paham betul bagaimana mengelola pemerintahan. Yang ketiga, Nabi muzakkin nufus, ini yang mahal. Nabi sangat konsen memperhatikan kebersihan jiwa para sahabatnya, masyarakatnya. Nah, sulit sekarang mencari di satu sosok yang menguasai 3 ilmu ini. Bahkan sudah mulai terbelah. Di masa Rasulullah wafat, turunlah kepada Khulafaur Rasyidin. Mereka masih megang 3 wazifah ini. Turun kemudian ke Umayyah, Abbasiyah, sudah mulai jauh. Khalifahnya alim, fikih tapinya. Ngerti tentang negarawan, tapi sudah enggak perhatian lagi kepada akhlak. Ya. Terus sampai Turki Utsmani udah mulai fikihnya udah kagak lagi. Khalifahnya udah enggak ngerti lagi tentang fikih Islam. Ya, apalagi tentang tazkiyatun nufus yang ngerti tentang negara doang. Nah, kayak kita di Indonesia begitu tuh. Ya, maka sulit mencari satu sosok yang memahami ini. Kalau enggak carilah yang 2 tadi itu al-kubara, memahami fikih, memahami tentang ma'rifat kepada Allah. Gitu ya. Kemudian yang berikutnya makalah yang ketiga. An Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu, man dakhala al-qabra bila zadin. Kata Abu Bakar Siddiq, khalifah yang pertama, barang siapa masuk ke dalam kuburan bila zad, tanpa membawa bekal. Bapak Ibu, kita nanti suatu saat akan masuk ke alam barzakh, alam kubur. Semuanya. Kenapa? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Katanya, tidak ada orang yang hidupnya abadi selama-lamanya. Nabi aja wafat. Katanya, masa kita kagak wafat? Semua. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Nah, semua kita akan masuk ke dalam kuburan. Nah, barang siapa yang masuk ke dalam kuburan bila zat, tanpa bekal. Bekalnya apa? Bawa mobil, kagak muat bawa mobil ke kuburan. Bawa rumah, kagak. Tapi apa? Ai minal amal saleh. Ya, bekalnya adalah amal saleh. Ya. Fa ka'annama raqibal bahra bila safinatin. Seakan-akan dia mengarungi lautan tanpa perahu, tanpa kapal laut. Bagaimana coba Bapak Ibu? Bapak Ibu ginilah yang gak mudah. Mau nyebrang dari Merak ke Bakahuni, kagak pakai perahu, gimana tuh Pak? Ombak begitu besarnya. Kita udah pakai kapal lautnya serem masih. Kalau ombaknya lagi tinggi, ya bayangin tuh. Jadi orang masuk kuburan tanpa amal saleh bagaikan orang mengarungi samudra lautan tanpa perahu. Udah pasti bakal apa Pak? Kelelep. Paham kelelep ya? Tenggelam. Ya. Ai fayaghriqu gharqan katanya. Dia akan tenggelam dia. Ya.
La khalas lahu, kagak ada jalan untuk menyelamatkan diri. Illa biman yunqidhuhu, kecuali pada orang yang menyelamatkannya. Ya. Kama qala, sebagaimana dikatakan katanya, mal mayyit fi qabrihi illal kal gharib al mughawwis. Tidaklah mayit yang berada di dalam kuburannya melainkan dia seperti orang yang sedang tenggelam, yang mughawwis, yang minta pertolongan. Tolong. Udah masuk ayat dah 1, 2, geleg-geleg, ada berat itu. Ya, at-talabu li ayyughasa. Artinya dia minta, berharap ada pertolongan. Ya. Jemaah sekalian, perbanyak amal soleh. Nanti kita masuk kuburan. Ya, saya punya buku judulnya Kaifa Nata'amal Mal Mayyit. Bagaimana berinteraksi dengan mayit. Orang masuk kuburan ya hanya bawa kain kafan doang dan bawa amal soleh. Ya, setelah semuanya bergerak ninggalin, malaikat datang akan ditanya, begitu hebatnya. Makanya kita kalau sayang kepada orang tua yang sudah meninggal, kepada keluarga, jangan lupa selalu doakan mereka. Ya, itulah parcel terbaik, hadiah terbaik yang sangat-sangat ditunggu oleh ahli kubur. Katanya yahtaju da'watan min, mereka sangat membutuhkan doa-doa, kiriman-kiriman, parcel-parcel dari kita yang masih hidup. Punya rezeki habis gajian, sedekah niatin buat bapak kita, ibu kita, begitu. Masjid lagi pembangunan, perlu bayar AC, sedekah buat orang tua kita. Beli Al-Quran, niatin buat orang tua kita. Ya, kalau ada rezeki, ada yang haji, ada umroh, badalin haji, badalin umroh. Itu nama sangat-sangat bermanfaat. Ada sahabat datang, ya Rasulullah, orang tua saya sudah meninggal dua-duanya. Saya pengen banget berbuat baik kepada keduanya. Hal baqiya min birri abawayya syai'un nabaruhum bihi ba'da wafatihima. Apakah masih ada kesempatan saya pengen berbuat baik ya Rasul, sementara keduanya berada di alam kubur udah. Apa kata Nabi? Birrul walidaini laisa maqsuran ala birrihima fi asli hayatihima. Berbuat baik kepada kedua orang tua kita tidak hanya terbatas ketika keduanya masih hidup. Dan bapak-bapak dulu punya rezeki ingat orang tua, bawainlah ya sekilo anggur, sekilo buah, apel, pisang, duit diamplopin sedikit gitu. Sekarang apa yang kita berikan ini? Ya, beliin Al-Quran, bahwa di masjid kagak ada ini nih, beliin, niatin buat orang tua kita. Itu sampai insyaallah. Ya. Baik. Wal maqalah ar-rabi'ah, maqalah yang keempat, an Umar radhiyallahu anhu, dari Umar bin Khattab, semoga Allah ridha kepadanya. Nuqila anil Syekh Abdul Mu'ti As-Samlawi, ya, dinukil dari Syekh Abdul Mu'ti As-Samlawi, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li Jibril alaihi salam. Nabi berkata kepada Jibril alaihi salam, sifli hasanati Umar. Jibril, tolong dong gambarkan kepada saya kebaikan-kebaikan Umar bin Khattab. Faqala, atau kata Jibril, lau kanatil biharu midadan, seandainya lautan ya dijadikan tinta, wasyajaru aqlaman, pohon dijadikan kolam. Jadi bapak-bapak nulis itu tintanya seluas lautan. Banyak apa dikit berarti? Banyak. Ya. 5 hasaratuha, tetap tidak akan bisa menulis kebaikan-kebaikan Sayyidina Umar yang begitu banyaknya. Ya. Kemudian faqala sifli hasanati Abi Bakar. Sekarang tolong jelaskan kepada saya, gambarkan kebaikan-kebaikan Sayyidina Abu Bakar. Faqala, beliau menjawab,
Umaru hasanatun min hasanati Abi Bakar. Ya. Katanya, kebaikan Sayyidina Umar itu hanya satu kebaikan daripada kebaikan-kebaikan Sayyidina Abu Bakar. Saya anggap satu contoh. Pernah suatu saat Sayyidina Umar bersedekah dengan sebagian hartanya. Dia senang banget. Ya Rasul, aku sedekahkan setengah daripada harta. Senang. Tahu-tahu datang Sayyidina Abu Bakar. Rasul, aku sedekahkan semua hartaku. Geleng kepala Umar. Subhanallah. Ada sahabat bilang, Sayyidina Abu Bakar, kamu enggak sisain buat anak-anak putrimu? Enggak. Aku sudah wasiatkan kepada mereka untuk melazimkan baca surat Al-Waqiah. Ibu-ibu ini amalin. Ya, ini katanya mazhabuna, metode hidup orang-orang salafus salih. Walaupun udah kaya, udah punya kerjaan, tetap jangan tinggalin baca surat Al-Waqiah. Itu tajazibur rizq, mendatangkan rizki. Tahun 2006 saya menerjemah buku. Judul aslinya Turuqul Ghina fil Islam. Saya kasih nama kiat-kiat kaya menurut Islam. Tahun itu sudah menyebar di Gramedia, ya, Gema Insani Pers. Di antaranya apa? Kalau mau kaya, mau berkah, jaga Al-Waqiah pada asar atau sebelum tidur baca Al-Waqiah. Ya, duha dijaga. Itu tajazib rizq. Istighfar dibiasakan. Kan man lazimal istighfar, barang siapa yang melazimkan istighfar terus, ya, Allah berikan rezeki yang kagak disangka. Begitu ya. Jangan suka gibah. Gara-gara gibah kita, rezeki kita pindah ke tetangga kita, begitu ya. Baik. Izzud dunya bil mali wa izzul akhirati bisalihil a'mal. Ya. Kemuliaan dunia dengan harta. Ya. Sementara kemuliaan akhirat dengan amal-amal saleh. Ai fala nataqawwa umurad dunya wala tasluhu illa bil amwal. Nah, artinya apa? Kita tidak bisa kuat, ya, dan tidak akan bisa tasluh baik dalam hal-hal dunia, perkara dunia, illa bil amwal, kecuali dengan harta. Ya, sekarang Bapak Ibu, mohon maaf, mau bangun rumah kan perlu ada apa? Fulus. Maka ada istilah konyol, ad-dunya bil fulus wa laisa bil fulus, mampus katanya. Itu kaidah yang kagak bertauhid, ya. Tanya bercanda aja. Ya, artinya ya dunia harus ada ini fulus. Tapi apa? Wala tataqawwa umurul akhirah wala tasluhu illa bil a'mal salihah. Perkara-perkara akhirat tidak bisa kuat, tidak bisa baik kecuali dengan amal-amal saleh. Lanjut al-maqalah al-khamisah. Makalah yang kelima. Kalau jangan memperhatikan, ini makalah ini dikumpulkan oleh Imam Hajar Al-Asqalani, kemudian disyarah oleh Imam Nawawi. Kalam pertamanya dari asar Nabi semua, dari hadis Nabi turun perkataan Sayyidina Abu Bakar, sahabat. Turun lagi Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman. Lihat ya, ini buku keluar dari ungkapannya orang-orang yang saleh, orang-orang yang jiwanya sudah ma'rifat kepada Allah, ya. Kata Utsman bin Affan, hammud dunya zulmatun fil qalbi wa hammul akhirati nurun fil qalbi. Ham, apa ham itu? Kecemasan, kegelisahan kepada dunia itu kegelapan hati. Sementara kegelisahan, kecemasan kepada akhirat, ya, itu adalah nurun fil qalbi, cahaya di dalam hatinya. Jadi orang-orang yang memikirkan akhirat itu ada nur di situ. Karena ada orang-orang yang kagak mikir akhirat, dunia aja. Berarti kagak ada nur, kagak ada ilmu. Bahasanya nur, ya, nur itu pencerahan, ilmu, ya.
Artinya al-huznu fil umuri al-muta'alliqati bid dunya sara muzliman fil qalbi. Kesedihan, kegelisahan dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan dunia itu membuat kegelapan di dalam hati kita, sumpah ibaratnya. Kemudian sebaliknya, wal huznu fil umuril muta'alliqati bil akhirah, merasa sedih, gelisah dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan akhirat. Dan mikir, ya Allah, bagaimana nanti ya saya di akhirat ya. Amal saya sedikit, harus perbanyak amal soleh. Setiap amal saya riya, ujub, saya harus ganti ini cara hidup, cara ibadah saya ya. Umumnya akhirat aja ya. Apa yang terjadi? Sara munawwaran lil qalbi, hatinya akan bercahaya. Innan nura idza dakhala al-qalba infasah wa syarah. Cahaya kalau sudah masuk ke dalam hati kita itu terbuka semuanya. Ada bimbingan dari Allah. Ya. Makanya jaga cahaya iman yang sudah Allah bagikan di hati kita, dipupuk biar tambah bersinar. Jangan redup mati. Waliyadzubillah. Orang yang masih hidup hatinya sudah mati. Waliyadzubillah. Jangan sampai kedengaran kebaikan apapun udah kagak bisa dia terima, udah budak kupingnya, dia tutup hatinya. Allahumma la tajal di dunya akbaru hammina wala mablagha ilmina. Ini doa pokok ini setiap salat. Ya Allah, jangan kau jadikan dunia itu sebagai tujuan terbesar kami ya Allah. Bukan akhirat yang kami cari. Hidup orang muslim itu punya apa? Jangka panjang, bukan dunia aja, sampai akhirat. Pengen fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jangan dunia aja, jangan. Ya. Wa la mablagha ilmina. Wal maqalah sadisa, maqalah yang keenam, an Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah. Man kana fi talabil ilmi kanatil jannatu fi talabihi. Ini ada hubungannya Bapak Ibu. Kita nuntut ilmu sebetulnya kita sedang menuju jalan menuju surga. Kalau hadis lain apa? Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ila jannah. Barang siapa yang menempuh ya nuntut ilmu, Allah mudahkan jalan menuju surga. Jadi Bapak Ibu kita sebetulnya sedang mesen tiket sama Allah ini lewat duduk di majelis ilmu. Maka kata Nabi apa? Jika Anda melewati taman-taman surga, mampir, duduk, ikut masuk. Apa itu ya Rasul? Majlis-majlis zikir. Ya. Disebut juga ini miras, peninggalan Nabi. Nabi enggak ninggalin kontrakan, Nabi kagak ninggalin real, dolar, kagak. Nabi meninggalkan ilmu wa nur. Ada kisah menarik. Suatu saat Abu Hurairah melewat Masjid Nabawi. Dilihat kosong. Cuma ada Imam Ali lagi pengajian seperti ini. Sudut sana ada lagi yang sedang baca Quran. Di sudut situ ada yang sedang berzikir. Sedikit jumlahnya. Terus beliau jalan sampai ke pasar. Kalau di sini kalau belanja kemana nih? Belanja juga? Jauh dong, jauh. Dia ke pasar, dilihat, penuh pasar sama orang. Lalu dia berucap, ya ahla suq, ya ahla suq. Wahai penduduk pasar, wahai penduduk pasar, antum hahuna. Katanya, kamu masih di sini aja. Itu tuh, wa mirathu Rasulillah muwazzaun fi masjidih. Itu ada harta warisan Rasulullah sedang dibagi-bagikan di masjid. Dengar begitu di kepala orang yang dengar, wah, ada sembako tuh di Masjid Al-Ikhlas. Lari semuanya ke Masjid Al-Ikhlas. Ya. Sampai di sini dilihat, ada Kiai Masud lagi ngaji doang. Ada yang lagi berzikir, baca Quran. Marah-marah dia. Ya Abu Hurairah, ma qulta lana? Abu Hurairah, apa yang engkau katakan kepada kami? Mana? Kagak ada itu pembagian amplop, pembagian sembako.
Nah, apa Anda lihat? Yang saya lihat hanya ada beberapa orang sedang belajar ngaji. Kata Abu Hurairah, itulah mirasu Rasulullah, ini yang namanya peninggalan warisan Nabi. Innama nahnu ma'asirul anbiya la nurithu dirhaman wala dinaran. Sesungguhnya kami para nabi tidak mewariskan dirham, dinar, kalau kita rupiah, real, dolar, rupiah, kontrakan, kagak. Wa innama nurisu ilman wa nur. Tetapi kami para anbiya hanya mewariskan ilmu dan cahaya. Ya. Ilmu buat kita dekat kepada Allah. Ada orang tambah ilmu tapi tambah jauh dari Allah, ya. Baik. Jadi man kana fi talabil ilmi, barang siapa menuntut ilmu, kanatil jannatu fi talabi. Nanti surga akan mencari dia. Malah kita dicari sama surga. Kan kita doanya, Allahumma adkhilnal jannata. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam surga. Kita minta. Tapi kalau bapak-bapak sering nuntut ilmu, malah kita nanti dicari oleh beda enggak? Bapak-bapak ngelamar menjadi pegawai di bank misalnya. Malah bank mencari pegawai. Beda enggak? Beda tuh. Kita diperlukan. Nah, ya. Sebaliknya, wa man kana fi talabil ma'siyati, barang siapa yang mencari maksiat, di kepalanya hanya maksiat aja, kanatin naru fi talabi, maka nanti dia akan dicari-cari sama neraka. Ya, diuber-uber hebatnya. Artinya manistaghala fil ilmi nafi', barang siapa yang sibuk kepada ilmu yang bermanfaat. Tadi ya, ilmu yang membuat dia tambah dekat kepada Allah, tambah takut kepada Allah, tambah kenal akan aib-aib dirinya, tambah cinta kepada akhirat, zuhud kepada dunia, itu ilmu nafi'. Ya, alladzi la yajuzu, asalnya jahluhu lil balighi al-aqil. Ya, yang kagak boleh tuh, kagak boleh lalai, kagak tahu bagi orang yang balik, bagi orang yang akil. Jadi orang yang sudah balik, orang yang berakal, dia harus sibuk dengan ilmu. Tadi katakan minal jafa, sejelek-jeleknya katanya orang, dia waktunya kosong, kagak ada kesempatan dia untuk apa? Belajar ilmu, belajar adab. Itu minal jafa. Saya juga menulis buku 20 perkara minal jafa. Itu diantaranya. Ya, waktunya kosong tapi dia habiskan buat ya, hal-hal yang kagak bermanfaat, gitu ya. Baik. Karena fil haqiqah, secara hakikatnya dia taliban lil jannah. Dia sedang mencari mengubur surga, walidallahi ta'ala, dan dia sedang mencari ridha Allah. Wa kana muridan lil ma'siyah, ya. Kana fil haqiqah taliban linnar. Nah, orang yang muridan, mencari, menginginkan maksiat, sebetulnya dia sedang mencari-cari neraka. Ya, wali sukhtillahi ta'ala, dan mencari marah dan murkanya Allah. Disiapkan dua jalan. Al-Quran mengatakan fariqun fis sa'ir wa fariqun fil jannah. Fa ayyuhuma tatatafaddilani, fa ayyuhuma takhtaran. Bapak-bapak mau pilih jalan yang mana? Jalan ke surga apa jalan ke neraka? Mana pilihnya Pak Bu? Ada pengajian, ada nonton bola, pilih mana? Ada pengajian, ada nonton dangdut, pilih mana? Nah, gitu. Ya, kalau kasih jalannya. Tinggal kita memilih mana yang kita tempuh. Udah Pak, cukup? Cukup ya? Ada pertanyaan. Iya. Sekarang kan kita sedang menghadapi berbagai macam persoalan pemecah belah umat, ya. Kadang-kadang Pemecah belah umat. Ulama yang sudah dikategorikan kategori ulama sudah terlanjur disebut ulama, kan? Tapi kadang-kadang tingkahnya tidak seiring jalan antara ucapan dan perbuatan.
Ya. Ulama batin seperti di sini disebutkan wa umul Kubara ya. Kubara ini Taswib. tidak semuanya tersangkut dalam kehidupan mereka. Iya. Nah, terus sekarang ini kadang-kadang menyamakan itu terlalu mudah. Banyak orang-orang yang mereka belajar pemahaman dalam ilmu tentang yang ilmiah gitu ya, ilmu yang tentang ulama-ulama terdahulu gitu kan. Mereka belajar dari mazhab, dari tabiin, tapi sekarang dia mengatakan nggak perlu mazhab itu, nggak perlu tabiin belajar dengan mereka, langsung ke Al-Quran dan Sunnah. Padahal mereka tahu Al-Quran dan Sunnah dari mereka itu, dari mazhab. Jadi kadang-kadang aneh. Iya, iya. Dan kalau sudah begitu dia mengatakan kalau ada berbeda mazhab saja, dia akan mengatakan dikit-dikit bid'ah, kan? Iya, iya. Padahal kalau mau berbuat dengan cara Nabi yang sesungguhnya, dia sendiri juga terjebak sebetulnya. Hal-hal yang banyak terjadi dalam kehidupan mereka ini, banyak hal yang benar juga. Ini bagaimana caranya untuk menghadapi hal seperti itu? Sekarang ini kan lagi ngetren loh orang-orang, namun saya kelihatan modern gitu kan. Iya, iya. Baik, ini pertanyaannya sebetulnya kalau kita merujuk kepada buku Turas, apa yang terjadi di masa ulama-ulama dulu sudah juga terjadi ya. Ada perselisihan pendapat ya. Memang ini bahaya. Orang slogannya kembali kepada Al-Quran, kembali kepada hadis. Itu secara garis besar bagus banget, benar. Tapi kesalahannya mereka meninggalkan ulama. Kesalahannya. Kalau dia langsung kepada Al-Quran dan hadis, ya, ini pemahamannya sudah sampai mana dia? Apakah dia sudah sampai kepada mustawanya mujtahid mutlak? Dia terkadang dia bahasa Arab agak paham. Jadi memahami Al-Quran dari mana? Dari terjemahan Depak. Terjemahan Depak aja sampai hari ini masih terus direvisi. Dia meninggalkan ulama-ulama. Ya, kata Imam Said Hawa dalam kitab Al-Hajiyat, lah emang ulama-ulama ngambilnya dari mana? Dari tong sampah? Enggak. Ulama itu semuanya mengambilnya dari Al-Quran dan hadis. Kita sudah harus bersyukur dengan Imam Syafi'i, dengan kecerdasannya sudah beliau kelola itu jadi matang. Kita tinggal baca doang, memahaminya. Slogannya kembali Al-Quran dan hadis. Hadis akhirnya dia nggak dengerin pendapat-pendapat para sahabat. Ini bahaya. Orang Nabi bilang generasi terbaik setelahku adalah sahabatku. Yalumuni terus begitu. Orang yang berinteraksi langsung dengan Nabi. Ini sebetulnya ada gerakan dari Yahudi, ya. Bagaimana membuat generasi berikutnya itu jauh daripada mengenal sejarah Islam, mengenal para perawi-perawi hadis, mengenal orang-orang soleh, ya. Nanti kalau sudah dibuat benci ini kita nih bagi Syiah ya, buat benci sama para sahabat, benci oleh para imam. Nanti apa? Kalau orang berargumen dari siapa itu? Ya, dari Sayyidina Abu Bakar. Dia saya sudah menghina Sayyidina Abu Bakar. Katakanlah, kalau orangnya sudah nggak diterima maka pernyataannya juga akan ditolak. Nah ini sebuah gerakan, makanya kita juga harus waspada memang. Ya harus dibentengi Ahlussunnah wal Jamaah, anak-anak kita, kuasa kita, ya mengkaji bahwa pentingnya kita memahami Al-Quran, hadis, ya terus lagi ijma ulama, ijma sahabat itu penting. Ya nanti ada masalah mursalah itu penting. Nggak bisa kita langsung kepada Al-Quran dan Sunnah. Nanti apa? Kita akan memahami Al-Quran dan hadis mengikuti hawa nafsu kita. Saya pernah ketika saya ngajar dulu di UIN
Raden Patah di Palembang. Itu ada juga kasus seperti itu. Saya bilang ini kasusnya kasus basi kalau menurut saya, bukan baru basi. Para imam sudah membahas, ayo kita datang. Saya sudah siapkan kitab hajiat. Enggak lagi, sudah ada ditulis oleh Imam Said Hawa. Di masa beliau juga sama. Ya, orang-orang yang kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Sunnah, kagak ada mazhab, ya enggak ini. Jadi apa? Kita bersyukur dengan ulama-ulama yang sudah yang bekerja keras. Kita tinggal baca. Nanti kalau keilmuan kita sudah sampai tingkat mujtahid, baru kita boleh tuh. Ya, paling kagak apa? 16 surut untuk memahaminya. Bahasa Arab, nahwu, shorof, balaghah, ilmu asbabun nuzul, itu aja udah sulit. Terakhir kata Imam Sya'rawi yang ke-16 kan Imam tapi satu, kebersihan hati juga penting. Ya, untuk menelah Quran perlu kebersihan hati agar apa yang sedang dikajinya selalu dalam bimbingan ilahiyah. Kagak terbawa apa? Ada orang dikit-dikit pakai akalnya saja, jangan. Jadi ini pertanyaan sebenarnya dalam ini, mau diskusikan jadi panjang sebetulnya. Ya, tapi bagus jamaah sekalian, kita harus kembali kepada Al-Quran dan hadis, tetap lihat bimbingan para ulama-ulama. Ya, sekarang begini, harus diakui sampai hari ini semua ulama-ulama khalfan katanya dulu dan sekarang, kalau mau menulis itu pasti merujuk kepada Imam Ghazali. Kitab Ihya Ulumuddin. Contoh ya, Bapak pengen bicara tentang bab sabar atau ikhlas. Imam Ghazali apa? Al-Quran dulu dibelas, dihadirkan. Kemudian hadis Nabi dihadirkan. Kemudian asar sahabat, tabi'in, akal ulama, lihat urutannya secara ini. Baru diangkat kisah-kisah ya yang berhubungan dengan tema itu. Ujungnya lagi baru ada kisah-kisah yang terkadang itulah yang dikatakan itu dhaif. Ya, sudah ada, sudah selesai. Ya, sudah namanya ringkasan ihya, dibuang cerita-cerita dhaif tetap aja. Utuh pemikiran tentang kitab Ihya Ulumuddin. Ya. Sampai hari ini semua orang ketika ingin menulis tentang keislaman pasti metodenya merujuk kepada Imam Ghazali begitu. Ya. Urut Al-Quran, hadis juga ada mutawatir, hadis hasan, terus lalu aqwal tabi'in. Kata ini kan urut tuh, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, terus nanti Ibnu Mas'ud, terus begitu. Jadi kagak sembarangan, betul-betul metodenya metode apa? Mengikuti mantab yang umat terus begitu sampai kepada Rasulullah. Inilah kelebihan ilmu Islam. Barat hanya punya ilmu apa? Apa istilahnya? Kalau kita dua, kita punya riwayah, setelah punya apa? Dirayah. Riwayat itu contoh gini, kita memahami cara berwudu. Itu ilmunya runtut tuh. Dari siapa? An fulan sampai Rasulullah. Di ilmu barat kagak ada itu. Dia hanya dirayah saja, kajian. Kagak ada yang ini sampai saya kagak ada. Kita punya dua-duanya, punya ilmu dirayah, punya ilmu riwayah. Kita menang. Ya. Artinya ilmu yang kita amalkan ini itu sanadnya nyambung. Makanya kita ngaji kitab di Pangeran Jakarta, Masjid Salabiyah. Itu kan kitab Tanbihul Ghafilin. Kalau kita baca itu sama seperti baca tafsir Ibnu Katsir Al-Azim. Banyak banyak itunya. Ya. Dalam waktu yang sangat pendek kalau dibaca an-annya sudah habis di an-annya saja. Belum masuk kepada matannya. Ya. Makanya akhirnya Kiai gimana? Oke. Ya, ada satu yang kita baca lengkap biar tabarukan. Kenapa? Karena menyebut nama-nama orang soleh tanzilul barakat, akan turun keberkahan. Ya, wa bi asmaihim turun keberkahan. Ya.
Tunsipa jadi obat malah. Saya yakin seperti itu. Saya pernah menterjemah sejarah. Ada dulu kelompok dari gerakan Hizbut Tahrir. Kan saya penterjemah dulu. Saya tahu terjemah ini. Ini namanya terjemah analisa. Saya pelajari, saya lihat, oh, jadi sanadnya tuh semua dibuang. Langsung isi matan saja. Matannya perkataannya. Jadi kagak ada sanadnya. Itu disebut istilahnya sejarah analisa. Ya. Jadi kagak ada perawi dari siapa, isi-isinya saja namanya matan, ya, matan hadisnya. Ini kalau kita lihat, ini kan pernyataan tapi ada annya dari Yahya bin Mu'az, sebutin gitu. Jadi kita bisa merujuk gitu, oh ini orang-orang soleh, kagak sembarangan kita mengatakannya, ya. Karena sedikit-sedikit jadi bisa kita muatin semuanya. Juga kita nanti tahu tokoh-tokoh yang diangkat oleh Imam Nawawi dalam kitab ini. Ya, kalau yang rajin kita dijadikan bahas itu tahqiq terus. Setiap ada nama Yahya bin Disert, siapa gitu. Ya, kenapa? Semua yang dicantum di sini orang-orang soleh semuanya. Kecuali ketika bicara tentang Fir'aun, ya tentang Fir'aun, kejahatan Fir'aun. Haman, kejahatan Haman, ya. Dan itu ada warning-warningnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Ibu. Iya. Dalam kubur seperti orang yang tak bilang minta pertolongan. Maksudnya minta pertolongan itu kan mungkin dari keluarganya, kan di antara katanya anak soleh, terus yang mempunyai rezeki bisa disedekahin. Itu terus maksudnya itu kalau menyelinggari, membacakan Quran dan mendoakan itu terus mengurangi dari misalnya kayak tenggelam itu mengurangi dari proses itu gimana itu? Oh ya, bagus ini. Jamaah sekalian, ini istilah dari hadis Nabi, ya, al-mayyit kal gharik. Mayit itu seperti orang yang tenggelam. Orang yang tenggelam kan dia butuh bantuan pada orang-orang yang dia ada di sekelilingnya. Mayit juga begitu. Mayit apa? Yahtaju, di hadis lain, yahtaju da'watan. Dia membutuhkan doa. Dari siapa? Dari anaknya, keluarganya. Ya. Nanti ada buku, apakah sampai doa orang yang masih hidup kepada yang mati? Kita ahli sunnah mengatakan sampai. Ya, enggak hanya itu. Kita yang dikatakan minal jafa, ibu-ibu, bapak-bapak lagi bawa mobil, bawa motor, jalan kaki, lewat perkuburan. Itu kan sebaiknya dianjurkan kita apa? Mengucap salam kepada ahli kubur. Kemudian bukannya salam, wa yad'ulah, doain tuh. Assalamualaikum ya ahla kubur gitu. Wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Kalau kita enggak baca itu, enggak melakukan itu, kita termasuk orang yang jafa, orang yang kurang adab kepada ahli kubur. Nabi mengatakan laulal ahya la halakatil amwat. Kalau tidak ada yang masih hidup kayak kita, kasihan. Orang-orang yang berada di alam kubur isinya nikmat dan siksaan semuanya. Ya, maka ketika kita anak, kalau anak sebetulnya gini Pak, anak illa li fur'i. Kita kagak baca, ya Allah, ini saya sedekahkan buat bapak saya, Fulan bin Fulan. Kita enggak sebut begitu, tetap akan nyambung terus. Apa hadisnya? Idza mata banu Adam in qata'a amaluhu illa min salas. Ketika manusia meninggal dunia, terputuslah amal ibadahnya kecuali 3 hal. Apa pertama? Waladun salihun yadulahu. Anak soleh. Ya, semoga kita ini menjadi anak soleh buat orang tua kita semuanya. Tadi itu hadis yang saya sampaikan, ada sahabat dia pengen berbuat baik sama orang tuanya, tapi sudah meninggal semuanya. Nanya, ya Rasulullah,
hal baqiya min birri abawayya syai'un abarruhuma ba'da wafatihima. Ya Rasul, apakah masih ada kesempatan saya pengen berbuat baik sama orang tua? Sementara keduanya sudah berada di alam kubur. Kata Nabi ada. Ya. Nah, ini kenapa Rasulullah itu kalau motong kambing jangan lupa ya, itu dibagi buat teman-teman istrinya Sayyidah Khadijah. Itu ada hubungannya yang mati sama yang hidup. Kayak tadi kita lihat kuburan tuh. Dan Nabi bilang apa? Ummati ummatun marhumah. Umatku umat yang disayang oleh Allah. Masuk kuburan bawa dosa segede gunung. Wa takhrujuna minhu faqad ghufira lahu. Keluar dari kuburan telah diampuni dosa-dosanya. Ya, Al-Qur'an mengatakan Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Makanya minal jafa, termasuk orang yang akhlaknya kurang baik, kurang perhatian kepada umat Rasulullah. Kalau doa dia kagak doa, udah doa begitu banyak buat dirinya, keluarganya, anaknya, dia kagak sertain doa buat bapak ibunya. Dia kagak sertain doa untuk umat Islam. Nabi ngajarkan teman di awal, Allahumma ghfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma astur li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ihfaz li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma jbur, semuanya Muhammad. Sampai Allahumma aslih, ya Allah perbaikilah kondisi umat Rasulullah. Ya, Allahumma rfa' darajata ummati, ya Allah angkatlah derajat umatnya Rasulullah. Nabi begitu tuh. Kenapa? Nabi pernah bilang, ya Allah, la arda wa wahidun min ummati finnar. Allah, kalau bisa saya enggak ridho ya Allah kalau ada umatku satu aja di dalam neraka. Ya Nabi pengen semuanya masuk surga semuanya. Kita baru berbeda sedikit tuh ada bilang ente bid'ah, ente kafir. Lah, jangan. Kita doain saudara kita yang sudah juga maaf ya. Saudara kita yang masih dalam tenggelam maksiat, ya, kita doain tiap malam. Ya, minta sama Allah biar Allah rubah. Itu akhlak yang diajarkan oleh salafus saleh begitu. Jangan mencaci dua. Kadang begini, di sipulan tenaga kita salah. Ya, kita caci, kita ini. Malam-malam dia tobat sama Allah, selesai dia udah. Kita malam dulu kita kotor terus. Ya. Mulut kotor dosa sama aja dengan kita enggak sholat. Jadi dosa itu banyak, bukan hanya berhubungan dengan ibadah mahdhah, tapi juga penting ibadah secara ini. Tadi saya baca pagi subuh kitab Minhajul Qasidin, ringkasan Ihya. Itu sederhana tentang akhlak, pemaaf, ya, sikap lemah lembut. Kita ngomong lemah lembut kepada istri di rumah, ya, itu apa? Nanti di hari kiamat dipanggil indar ruusil khalaq, di tengah seluruh makhluk yang ada. Silakan bangun orang-orang yang selalu memaafkan orang lain. Silakan bangun orang-orang yang selalu berkata lembut kepada orang lain. Pilih bidadari mana yang Anda sukai. Kami begitu tuh. Ini bukan hanya sholat aja, ya penting. Sholat malah tanha hikmahnya anil fahsya'i wal munkar. Kalau orang sholat sama istrinya galak, ngomongnya keras, nggak peduli, itu akhlaknya dia, ibadahnya masih dipertanyakan. Karena harus detail. Maka ibadah dijadikan wasilah, sarana. Ya, jadi jamaah sekalian, memang kita harus banyak ngaji memang. Mana saya kirim ke Pak Kiai itu ya beberapa tentang hikmah yang ngaji itu, bisa di-share ke jamaah banyak. Saya begini gini, tidak ada tempat yang paling indah kecuali majelis ilmu. Orang yang jarang sholat misalnya, jarang ibadah, duduk aja di majelis ilmu, diampuni dosanya. Kan ada cerita, ya Allah, itu ada si fulan, dia duduk di majelis ilmu kagak sengaja. Dia lagi cari-cari temannya, temannya ada di situ, dia duduk. Gimana? Ampunin. Kami begitu tuh.
Ya, selama dia kagak ngobrol yang jelek-jelek, selama dia kagak mengganggu ketenangan majelis, ya, dia duduknya dicatat sebagai orang yang melakukan ketaatan kepada Allah. Malaikat mendoakan ridon li talabil ilmi hatta yarja ila baitihi. Walaupun nanti dia pulang di tengah jalan ketabrak becak misalnya, ada motor, mati syahid dia. Kami begitu tuh ketinggian orang tuntut ilmu. Maka orang bilang Allah angkat derajatnya orang-orang yang berilmu. Semuanya perlu ilmu, ibadah perlu ilmu. Kalau kagak latuk balu ditolak ibadah kita tanpa ilmu. Dan jangan sepelekan bermuamalah dengan tetangga, dengan masyarakat, ya. Menjaga perdamaian, kata-kata yang baik itu ibadah yang luar biasa. Kazibinal ghaiz, memaafkan. Susah itu memaafkan. Orang bawaannya pengennya balas, kapan-kapan gua balas. Kesel dia, besok kita balas. Malam-malam mati duluan. Gimana tuh? Dia mati bawa dendam di dalam hatinya, bawa kebencian di dalam hatinya. Ya. Kalau diterusin panjang, Allahu a'lam bishawab. Ya, doa ya. Jamaah, semoga apa yang kita dengar, ya, Allah berikan kita kemuliaan, kita bisa memahami dan menghafal ilmu-ilmu yang Allah berikan kepada kita, menjadi petunjuk dalam hidup kita, membimbing kita jadi orang-orang yang saleh dan salihah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma akrimna bis-sihha wal 'afiyah linata'allama 'ulumad din thumma nansharaha wa akrimna bil hifdzi wal fahmi hatta nahfadha kullama sami'na wa qara'na minal qur'anil karimi wal ilmi warzuqna ladzata ta'ati wal ibadah wa talabil ilmi ya arhamar rahimin. Allahumma hadina wahdi bina waj'alna sababan wa sabila liman ihtada. Allahumma kama farahtahum bid dunya fafarrihim fil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bareng-bareng baca ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Ini doa Nabi ma'thur, ya. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Allahumma hadha ad-du'a wa minkal ijabah wa hadha al-jahdu 'alaika tukulan wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup baca di doa ini, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.